Media Vietnam soroti nasib Shin Tae-yong di kursi pelatih Timnas Indonesia usai gagal menang di 2 laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. 5 pemain langganan Timnas Indonesia yang diprediksi tak di bawah Shin Tae-yong ke Piala Asia 2023, nomor 1 penyerang kesayangan STY. Pelatih Timnas Argentina U17 angkat bicara soal JIS yang tergenang air sebelum laga perempat final Piala Dunia U17 2023 tidak masalah. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Media Vietnam soroti nasib Shin Tae-yong di kursi pelatih Timnas Indonesia usai gagal menang di 2 laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam dan Tri menyoroti nasib Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia setelah tim tersebut gagal meraih kemenangan dalam 2 pertandingan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak dan hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Filipina. Dan Tri menyebut Timnas Indonesia mendapat kritikan keras setelah bermain imbang melawan Filipina dan dinilai terus tampil mengecewakan dalam perjalanan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun Timnas Indonesia baru mengumpulkan 1 poin, mereka berada di bawah Timnas Vietnam dalam klasemen grup F. Media tersebut menyoroti nasib Shin Tae-yong sebagai pelatih, menyatakan bahwa posisinya bisa terancam jika Timnas Indonesia tidak berhasil di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan Tri berpendapat bahwa Federasi Sepak Bola Indonesia tidak akan memiliki alasan untuk mempertahankan Shin Tae-yong jika Timnas Indonesia tidak sukses dalam kompetisi tersebut. Timnas Indonesia masih memiliki sejumlah pertandingan tersisa di grup F dengan pertandingan melawan Vietnam pada Maret 2024 dan pertandingan tandang melawan Irak dan Filipina pada Juni 2024. 5 pemain langganan Timnas Indonesia yang diprediksi tak di bawah Shin Tae-yong ke Piala Asia 2023, nomor 1 penyerang kesayangan STY. Roni Pangemanan, seorang pengamat sepak bola Indonesia, memprediksi bahwa sejumlah pemain langganan Timnas Indonesia mungkin tidak akan dibawa oleh pelatih Shin Tae-yong ke Piala Asia 2023 di Qatar. Di antara pemain-pemain tersebut, Edo Febriansah dari Persib Bandung, Adam Alis dari Borneo Football Club, Egy Maulana Fikri dari Dewa United, Dimas Drajat, dan Dendi Sulistiawan dari Bayangkara Football Club mungkin kehilangan tempat di skuad Garuda. Prediksi ini didasarkan pada asumsi bahwa pemain-pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi, seperti Ragnar Oratmangoen, Jay Edzas, Justin Hubner, dan Nathan Chuaon, berhasil dinaturalisasi sebelum Piala Asia 2023 dimulai. Keberadaan mereka dalam skuad diperkirakan akan membuat beberapa pemain langganan kehilangan tempat. Kisah pemain keturunan Indonesia Wilber Jardim dipandang sebagai sosok yang memotivasi pemain muda tanah air. Wilber Halim Jardim, pemain keturunan Indonesia yang bermain untuk Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023, mendapat pengakuan dari mantan pemain Persija Jakarta Antonio Claudio. Claudio menganggap Wilber sebagai sosok yang memotivasi para pemain muda Indonesia. Meskipun Timnas Indonesia U17 tidak melangkah lebih jauh di turnamen, kehadiran Wilber dinilai memberikan dorongan kepada pemain muda untuk lebih berlatih dan mencapai level timnas. Claudio menyoroti kontribusi positif Wilber dan mencatat bahwa prestasinya tidak terlepas dari dukungan teman-teman setimnya. Ia menegaskan bahwa Timnas Indonesia U17 secara keseluruhan memiliki potensi yang baik. Timnas Indonesia U17 tidak berhasil melanjutkan perjalanan mereka di Piala Dunia U17 2023 setelah meraih 2 hasil imbang dan 1 kekalahan di fase grup.
Meskipun demikian, pengalaman ini dianggap berharga bagi para pemain, terutama karena ini adalah partisipasi pertama timnas Indonesia U17 dalam Piala Dunia. Pelatih timnas Argentina U17 angkat bicara soal JIS yang tergenang air sebelum laga perempat final Piala Dunia U17 2023 tidak masalah. Diego Placente, pelatih timnas Argentina U17, memberikan komentarnya terkait kondisi lapangan Jakarta International Stadium JIS yang tergenang air sebelum laga perempat final Piala Dunia U17 2023. Placente menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan kondisi lapangan meskipun hujan. Ia menegaskan bahwa timnya sudah terbiasa bermain dalam kondisi lapangan basah, seperti yang mereka alami sebelumnya di Stadion Sijalak Harupat, Bandung selama fase grup. Dengan hujan karena kami sudah terbiasa dengan cuaca hujan di pertandingan sebelumnya, kami sudah terbiasa dengan hal ini, jelas Diego Placente. Timnas Argentina U17 kemudian berhasil mengalahkan Brasil U17 dengan skor 3-0 dalam pertandingan tersebut. Meskipun laga sempat ditunda 30 menit karena tergenang air, kondisi lapangan tidak menghambat permainan mereka. 5 calon pengganti Shin Tae-yong jika timnas Indonesia gagal di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika timnas Indonesia gagal di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026, berikut adalah 5 calon pengganti Shin Tae-yong. 1. Jose Mourinho. Rumor tentang keterkaitan Mourinho dan timnas Indonesia pernah muncul, dan Mourinho memiliki kedekatan dengan ketum PSSI Erick Thohir. 2. Ruud van Nistelrooy, mantan pemain Belanda yang sudah menganggur setelah meninggalkan PSV Eindhoven pada Mei 2023. Reputasinya sebagai pemain dapat membantu, terutama dengan banyaknya pemain Belanda di timnas Indonesia. 3. Joachim Löw, pelatih Jerman yang masih menganggur sejak meninggalkan timnas Jerman pada musim panas 2021. Rumor pernah beredar mengenai kemungkinan Löw menukangi timnas Indonesia. 4. Frank de Boer, pelatih Belanda yang pernah melatih Inter Milan di bawah kepemilikan Erick Thohir. Kontraknya dengan Al Jazeera berakhir pada Juni 2024, bersamaan dengan selesainya kualifikasi Piala Dunia 2026. 5. Giovanni van Bronckhorst, mantan pemain Belanda yang memiliki darah Indonesia. Van Bronckhorst memiliki pengalaman melatih dan dapat menjadi pilihan dengan banyaknya pemain berdarah Belanda di timnas Indonesia.